Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendahnya semangat nasionalisme di bangsa Indonesia pada saat ini menjadi suatu permasalahan dan memberikan sebuah pelayanan. Semangat nasionalisme yang masih rendah, perlu kita tahui apa saja yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Sebelum kita mengetahui bagaimana penyebab dan solusi untuk mengatasi rendahnya semangat nasionalisme, mari kita saksikan dulu bagaimana potret tentang semangat nasionalisme yang ada di bangsa Indonesia saat ini. Itulah tadi tentang potret semangat nasionalisme yang ada di bangsa Indonesia pada saat ini. Mari kita identifikasi apa penyebab masalah ini dan bagaimana solusi untuk mengatasinya sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Penyebab penurunan semangat nasionalisme Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan solusinya yang pertama, kurangnya pendidikan agama. Solusinya menambah jam mata pelajaran agama di sekolah-sekolah. Yang kedua, memudahnya sikap toleransi. Solusinya menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, budi pekerti dan sikap toleransi terhadap sesama, dimulai dari rumah dan di lembaga pendidikan. Memudahnya semangat rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang berkaitan dengan sila kedua adalah yang pertama, masih adanya orang yang bersifat individualisme dan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, masih adanya juga kesenjangan sosial yang menimbulkan ketidakadilan. Nah, untuk solusi dari dua permasalahan tadi agar bisa menumbuhkan kembali rasa nasionalisme bangsa Indonesia, yang pertama kita harus paham dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita harus menjaga hubungan baik kita antar sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama. Selanjutnya yaitu kurangnya toleransi. Solusinya, kita harus menghormati keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kemudian, masalah selanjutnya yaitu beredarnya berita hoax. Solusinya, kita harus mencari tahu apakah itu fakta atau opini. Karena fakta berisi kesaksian dan bukti, sedangkan opini berisi pendapat dari penulis sehingga dapat bersifat subjektif. Jika kita tidak mengatasi masalah tersebut, maka akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan dan akan mengurangi rasa nasionalisme kita. Selanjutnya dapat kita lihat dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwasanya penyebab menurunnya rasa nasionalisme di Indonesia yaitu karena kurangnya toleransi antar masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tentu saja hal ini dapat memicu konflik. Solusinya yaitu kita dapat melakukan musyawarah serta membuka diri untuk menerima budaya dan kebiasaan dari daerah lain agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Yang kedua yaitu kurang tanggapnya pemerintah, jajaran wakil rakyat, serta pelayan publik lainnya terhadap apa yang diinginkan rakyat. Hal ini tentu saja membuat rakyat kurang mempercayai pemerintah. Solusinya, pemerintah harus mendahulukan kepentingan umum. Nasionalisme pada bangsa Indonesia saat ini yang tidak sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kita lihat dari sisi penegakan hukum yang masih sangat rendah. Kemudian yang kedua, masih banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu solusi yang kita lakukan adalah yang pertama, pemerintah harus menegakkan hukum secara sama setiap bagi seluruh warga negara dan tidak sistem tebang pilih. Kemudian yang kedua, pemerintah harus memastikan setiap bantuan yang diberikan harus sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan atau sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Itulah identifikasi dari kelompok kami mengenai penyebab rendahnya semangat nasionalisme di bangsa Indonesia saat ini dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.